PGP Angkatan 9 dari Kabupaten Pajak, Kecamatan Sumbaras, Kabupaten Bojonegoro. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Inayatin. Beliau adalah guru kelas 4 Kajian Pajak. Assalamualaikum Ina. Bagaimana percakapan ini? Ya, alhamdulillah. Hari ini kita adakan percakapan pra-observasi ya Bu. Nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang dilakukan dalam kelas. Sebelum saya melakukan kegiatan supervisi kelas, oh iya Bu, salah satu tujuan diadakannya supervisi kelas untuk mengetahui evaluasi jalannya proses pembelajaran yang dilakukan. Kenapa hari ini kita melakukan kegiatan pra-observasi sebagai persiapan awal sebelum nanti melakukan kegiatan pembelajaran agar siap dan percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid ya Bu. Yang pertama berkaitan dengan tujuan. Apa tujuan pembelajaran yang ingin kita capai? Berdasarkan rencana pembelajaran yang saya tulis, ini ada dua tujuan Bu. Yang pertama, menghargai perbedaan karakteristik fisik orang di lingkungan sekitar, dan yang kedua, menghargai perbedaan karakteristik non fisik di lingkungan sekitar. Baik, berarti ada dua tujuan pembelajaran yang ingin kita capai. Nah, bagaimana dengan area pembelajaran yang ingin dicapai atau ingin dilakukan pada saat observasi? Baik, untuk area pengembangan saya akan menggunakan dua area, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Yang pertama di pengetahuan, yaitu mengidentifikasi warna kulit. Kemudian yang kedua di area keterampilan, yaitu bisa menghargai perbedaan terhadap keberagaman. Jadi area pengembangannya adalah bagian aspek pengetahuan dan juga aspek keterampilan siswa ya Bu. Nah, saya ingin membina bagaimana rancangan yang diterapkan di dalam kelas. Mungkin dari segi strategi pembelajaran, model pembelajaran, atau metode pembelajaran. Jadi untuk strategi yang saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Begitu ya Bu. Baik. Kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok dengan kemampuan, keterampilan, dan keaktifan siswanya ya Bu. Dan untuk model, jenengan menggunakan model apa Bu? PBL ya Bu. Ya, jadi Bina mau menggunakan PBL ya Bu. Untuk modelnya saya menggunakan diskusi, kelompok, tanya jawab, dan penugasan. Ya, begitu. Jadi rencana yang diterapkan di dalam kelas menggunakan strategi berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional, menggunakan model pembelajaran based learning dan juga metode diskusi kelompok. Kemudian penugasan dan juga tanya jawab. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang digunakan di dalam kelas Bu? Media pembelajaran saya menggunakan teks, LKPD, PowerPoint, dan laptop tentunya. Nah, kapan Ibu akan melaksanakan pembelajaran tersebut? Dari kapan dan tanggal berapa? Nah, kebetulan saya ada jadwal di hari Senin Bu. Baik, nanti hari Senin saya akan datang di kelas Bina ya. Saya akan datang di kelas Ibu. Saya akan melihat dan mencatat hal apa yang terjadi di dalam kelas. Nanti setelah Ibu melakukan kegiatan observasi atau mengajar di dalam kelas, kita adakan percakapan yang terakhir ya Bu, yaitu percakapan pasca observasi yang nantinya akan didampingi oleh Ibu PP ya Bu, yaitu Ibu Lali. Kemudian sebelum saya akhiri, apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan tadi? Saya mendapatkan gambaran terkait media apa yang saya gunakan nanti. Itu sudah saya persiapkan dari sekarang. Saya memiliki gambaran yang kita lakukan dari percakapan kita dari dulu. Terima kasih ya Bina atas waktunya sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra-observasi. Sampai ketemu di kegiatan observasi kelas ya Bu, yaitu di hari Senin depan. Kemudian percakapan kita hari ini sampai bertemu di kegiatan besok ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Langsung dulu ya. Iya. Masuk semua hari ini? Bisa. Siap-siapkan. Siap, Kak. Ya, Mas, Kak. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka Untuk pelajaran hari ini kita bahas elemen indika tunggal-ika dengan tujuan menghargai perbedaan karakteristik fisik di lingkungan sekitar dan menghargai perbedaan karakteristik non-fisik di lingkungan sekitar. Mengapa kita harus menghargai karakteristik fisik? Siapa yang tahu? Bisa angkat tangan? Siapa yang tahu? Nggak ada yang tahu? Mengapa sih kita harus menghargai karakteristik di lingkungan sekitar? Itu karena saling menghargai karakteristik ciri fisik akan memberikan banyak manfaat. Manfaatnya adalah salah satunya tidak akan ada perpecahan atau perkelahian. Kemudian ada lagi lingkungan akan menjadi damai dan semua orang hidup dengan rukun. Apa yang dimaksud dengan karakteristik fisik? Siapa yang tahu? Bisa angkat tangan? Tidak tahu? Nah, karakteristik fisik itu adalah keberagaman yang berkenaan dengan dimensi fisik atau kondisi fisik individu. Sedangkan karakteristik non-fisik adalah ciri desa yang bukan berdasarkan aspek fisik, melainkan berdasarkan aspek sosial, budaya, dan ekonomi. Terus, bagaimana cara kita menghargai keberagaman fisik dan non-fisik di lingkungan kita? Caranya adalah dengan saling menghormati perbedaan fisik. Perbedaan fisik, perbedaan agama, perbedaan suku, perbedaan ras. Caranya bagaimana? Contohnya, yang pertama itu tidak mencela warna kulit dan bentuk tubuh orang. Nah, mencela warna kulit itu adalah contoh karakteristik fisik. Kadang ada anak kulitnya warnanya hitam, ada yang warnanya putih. Itu tidak boleh dicela. Nah, kalau ada teman kalian yang warnanya hitam, ada yang warnanya putih, itu kamu harus apa? Menghargai perbedaannya, tidak boleh dicela, tidak boleh diejek. Kemudian tidak menjelekkan agama lain. Maksudnya gimana? Kita harus toleransi sesama agama. Misalnya temanmu ada yang agamanya Kristen, agamanya ada yang Islam. Tidak boleh menjelekkan agama yang lain. Harus saling menghargai. Seperti itu ya. Paham? Contoh tadi karakteristik fisik. Contohnya ada apa lagi? Ada tadi warna kulit ya, ada yang hitam, ada yang putih, kemudian bentuk rambut, ya enggak? Bentuk rambut ada yang lurus, ada yang keriting, ada yang bergelombang, ya kan? Terus ada lagi apa? Tadi bentuk tubuh kan beda-beda. Ada yang lurus, ada yang gemuk. Nah, sip. Yang gemuk contohnya Mas? Yang lurus contohnya Mas? Ganjar sama Faisal. Seperti itu adalah karakteristik fisik. Tugasnya kalian nanti buat kelompok. Nah, kamu cari karakteristik teman kelas kamu, mana yang warnanya kulitnya hitam, putih, terus rambutnya ada yang lurus, ada yang keriting, terus bentuk tubuhnya ada yang gemuk, ada yang
Kalau sudah, siapa yang berani maju ke depan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya? Ayo, ya Mbak Mira, ayo. Coba dibaca yang keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safira. Saya akan presentasi kelompok 2 yang terdiri dari Raja dan Laila. Laila warna kulit hitam, bentuk kurus, bentuk rambut bergelondong, bintara menghargai teman kelas, tidak mengejek dan harus menghargai perbedaan. Ya, tepuk tangan untuk Dari presentasi yang disampaikan Mbak Fira tadi, apakah ada yang perlu ditanyakan? Ya. Kenapa warna kulit Mbak Naila hitam? Kenapa warna kulit Mbak Naila hitam? Kenapa Mbak Naila? Coba jawab. Nah, karena sudah takdir dari Tuhan Yang Maha Esa. Itu termasuk keberagaman suku bangsa, Mbak. Ada yang warna kulitnya hitam, putih, hidungnya mancung, pesek, banyak sekali ya. Nah, seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya? Paham? Kalau sudah paham, Bunda mau tanya, kita sudah mempelajari apa saja? Ayo, siapa yang tahu? 3, sebutkan. 1, apa? Menghargai teman. Sekali lagi? Tidak mengejeknya. Tidak mengejek teman. Terus ada lagi? Tidak membedakan teman. Tidak membedakan teman. Nah, itu tadi kita sudah menghargai perbedaan karakteristik suatu bangsa, ya. Demikian pelajaran hari ini. Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, Bunda akhiri, ya.
pembelajaran. Kemudian untuk area pengembangan, mungkin saya dari area pengetahuan dan juga keterampilan. Nah, untuk pengetahuan bisa membedakan karakteristik fisik, sedangkan keterampilan yaitu bisa menunjukkan perbedaan fisik teman sekelasnya. Jadi area pengembangannya terkait pada pengembangan pengetahuan dan keterampilan. Nah, menurut Ibu, sejauh mana area pengembangannya tadi? Apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau belum? Menurut saya, alhamdulillah berjalan dengan baik. Namun, memang masih ada kekurangan. Baik, jadi sudah dilakukan dengan baik, sudah berjalan dengan sesuai ya Bu. Namun masih ada kekurangan. Menurut Ibu, apa sih kekurangan atau kendala yang Ibu hadapi saat melakukan proses pembelajaran di kelas? Kekurangan atau hambatan yang sering terjadi tentunya dialami oleh guru lain juga ya. Masih ada beberapa murid yang tidak ingin terlibat dalam proses pembelajaran tersebut. Artinya murid tersebut kurang aktif begitu. Baik, jadi ada beberapa murid yang tidak aktif atau terlibat. Mungkin hanya mengandalkan teman begitu ya Bu. Nah, mengapa hal ini bisa terjadi Bu? Kurang aktif, tidak mau terlibat dalam diskusinya misalnya. Mungkin dalam pembagian kelompok dalam jumlah murid terlalu banyak. Saya akan menggunakan pendekatan yang sesuai minat anak. Misalnya, saya bagi kelompok berdasarkan gaya belajarnya. Ada yang gaya belajarnya visual, auditori, dan kinestetik sehingga anak merasa akan lebih nyaman. Saya sesuaikan dengan kenyamanan anak tersebut. Mungkin saya memberikan pertanyaan kepada anak tersebut agar menyesuaikan kegiatan yang ada di kelas. Baru seperti apa? Baik, jadi itu rencana ke depan ya Bu. Suatu saat nanti proses pembelajaran ke depan, Ibu nanti akan menyesuaikan dengan kenyamanan mereka, menggunakan gaya belajar masing-masing. Ada yang menggunakan gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik. Seperti itu ya Bu. Mudah-mudahan ya nanti Ibu rencanakan dapat terrealisasi dan memberikan proses-proses pembelajaran yang lebih baik lagi dibandingkan dengan yang kemarin ya Bu. Saya tunggu ceritanya ya Bu. Apa masih bisa direalisasikan atau tidak? Kapan Ibu akan melakukan perubahan dengan rencana yang Ibu sampaikan tadi? Mungkin waktu tepatnya belum saya tentukan ya, tapi insya Allah akan saya lakukan secepatnya. Baik. Selanjutnya kami beri kesempatan kepada Ibu Leli Setiarini sebagai pengajar praktik untuk memberikan umpan balik atau tanggapan dengan jalannya pertangkapan pasca observasi di kelas. Ibu Leli, selamat siang. Terima kasih pasca observasi kita kali ini. Semoga membawa manfaat bagi kita dan kesempatan kita ya Bu. Buat saya akhiri dan mohon maaf telah mengganggu Bu Inayatin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.